Di tengah panen raya, pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini. Kebijakan impor beras ini datang dari hasil rapat internal bersama Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam salinan surat. Dalam surat tersebut, Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras. 500.000 ton harus didatangkan secepatnya. Sementara dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hanya menyampaikan agar Perum Bulog menyerap beras petani semaksimal mungkin. Kemudian kesediaan pangan cukup sampai hari ini harga masih terkendali, dan khusus tadi arahan Bapak Presiden agar Bulog menyerap gabah atau beras hasil panen dari petani semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Anggota Komisi 4 DPR, Johan Rosian mempertanyakan data yang digunakan pemerintah sebagai rujukan untuk impor beras. Mengingat sejauh ini data ketersediaan pangan antar lembaga masih tumpang tindih. Terlebih, impor dilakukan saat panen raya. Data mana yang kita mau pakai? Dan memang faktanya hari ini orang lagi panen raya. Kok mau impor gitu? Logika, susah logikanya gitu. Kebijakan impor beras 2 juta ton tahun ini disayangkan banyak pihak, mengingat panen raya sedang berlangsung. Kondisi ini tentu akan berdampak pada harga, dan lagi-lagi petani yang jadi korban. Selamat malam pemirsa, isu mengenai pangan terutama pasca diumumkannya rencana impor beras ini menjadi perhatian Indonesia Business Forum selama beberapa waktu belakangan. Bagaimana tidak yang awalnya 500.000 ternyata jumlah yang kemudian rencananya akan diimpor naik hingga 2 juta ton di tengah panen raya. Nah tentu ini membuat deg-degan para petani mengingat mereka khawatir apabila rencana impor tersebut justru malah membuat harga pembelian gabahnya anjlok. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai panen raya kenapa malah impor beras. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio, saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Bapak Igusti Ketut Astawa. Pak Ketut boleh disapa pemirsa dengan menggunakan mikrofonnya. Apa kabar Pak Ketut? Selamat malam, sehat selalu. Mudah-mudahan harus tetap sehat ya Pak. Karena ini penting untuk bisa menjaga stabilitas harga yang bisa menenangkan para petani termasuk juga para konsumen. Dan tetap semangat. Pangan tentunya harus terus semangat ya Pak. Kemudian ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKS Bapak Amin Aka. Pak Amin selamat malam, sehat Pak? Selamat malam, Assalamualaikum, Alhamdulillah sehat Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Guru Besar Unila yang juga merupakan pengamat pertanian, Profesor Bustanul Arifin. Prof apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, apa kabar Mbak Manu? Baik Prof, akhirnya Prof Inul bisa ada di sini setelah sekian lama kita mengundang beliau. Dan berikutnya ada ekonom senior Indef, Pak Faisal Basri. Pak Faisal apa kabar? Alhamdulillah. Ketemu lagi membahas hal yang sama lagi. Saya ke Bapak Nas dulu, izin Bapak-Bapak. Pak Ketut, ini mengejutkan karena yang awalnya 500.000 saja sudah membuat para petani berteriak. Tetapi ini pada akhirnya diumumkan nominalnya bertambah mencapai 2 juta ton. Nah pertimbangannya tentu masyarakat ingin tahu, silakan Pak Ketut dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak. Prinsipnya begini, saya ingin menyampaikan dulu bahwa cadangan beras nasional mencukupi, sangat mencukupi dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Itu poin pentingnya dulu, cadangan beras nasional. Namun cadangan beras nasional itu sebagian besar ada di masyarakat, ada di penggilingan, ada di pelaku usaha. Nah yang problem adalah cadangan beras pemerintah. Nah cadangan beras pemerintah pada saat Kepala Badan mengajukan usulan untuk Rapin adalah sebanyak 220-an ribu ton. Ini sangat tipis. Sementara pada waktu yang sama pemerintah atau Badan Pangan ditugaskan juga untuk memberikan bantuan sebanyak untuk 21 juta KPM. Masing-masing 10 kg. Ini membutuhkan sekitar 600-an ribu ton juga. Di samping itu dengan adanya gejolak harga yang begitu tinggi, pemerintah harus melakukan intervensi. Rata-rata per bulan itu dibutuhkan antara 1,2 120 sampai 150 ribu. Nah inilah yang menjadi kendala cadangan pangan ini harus segera dipenuhi. Nah
Bagaimana cara kami pertama sebelum diputuskan impor? Yang pertama adalah kita mengumpulkan teman-teman. Atau sebelum mengumpulkan teman-teman, kami memberikan tugas kepada Bulog untuk penyerapan cadangan pangan tahun 2023 ini adalah sebanyak 2.400.000 ton. Kemudian setelah itu kami berikan juga fleksibilitas. Kemudian ternyata harga naik terus. Ini musim panen tapi harga naik terus. Nah kemudian lakukan perubahan lagi HPP. Dari 4.200 menjadi 5.000 dengan perhitungan-perhitungan dengan menganggap wajar hitung-hitungannya sehingga petani juga memperoleh harga yang wajar. Harga tetap naik terus, kemudian beras pun di Bulog yang tadinya 8.300 menjadi 9.950 diterima di gudang Bulog sehingga kita harapkan petani bisa memasok ke ke gudang Bulog. Itu pun tidak bisa. Nah setelah itu kami Bapak Menko mengundang penggilingan padi besar agar bisa mendorong atau mensuplai Bulog pada tanggal beberapa minggu yang lalu sebelum tanggal 24 dan komitmen mereka hanya 60.000 ton. Ini sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat kritis karena apa? Pemerintah harus melakukan intervensi tatkala gejolak harga begitu fluktuatif. Kemudian di sisi lain kita atau pemerintah harus juga memberikan bantuan kepada KPM di mana sebanyak 21 juta KPM harus diberikan bantuan harusnya Maret, April, Mei. Mungkin ini mundur sedikit jadi April, Mei, Juni. Nah itulah yang menjadi dasar sehingga bagaimanapun sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, maka cadangan pangan pemerintah khususnya cadangan beras pemerintah harus dimiliki oleh Bulog. Kekuatan pemerintah harus ada. Kalau tidak berarti harga dengan pola roh daripada undang-undang pangan, undang-undang perdagangan itu adalah rohnya mekanisme pasar, maka lawannya adalah cadangan pangan harus kuat dan itu adalah amanah daripada undang-undang. Memang di dalam penugasan oleh Badan Pangan pun utama adalah suplai dari dalam negeri utamanya sehingga ini masuk perintah importasi. Kemudian penyerapan dalam negeri pun tetap dilakukan sepanjang sesuai dengan harga yang kita tetapkan. Bulog itu punya dua saku. Saku dari CBP dengan HPP-nya, kemudian saku dari komersial. Cuman kita harus waspadai kalau komersial diikutin, karena panen sekarang ini spot-spot. Ya. Tidak panennya menyeluruh sekaligus barengan. tidak. Gitu. Jadi panen di Jogja diserbu dari berbagai wilayah, harganya berjuang. Ya. Panen nanti pindah ke ini diserbu dari beberapa daerah sehingga inilah yang menyebabkan persaingan harga selalu bertambah dan terakhir informasi yang kami peroleh juga penggilingan padi ini baru menyerap 30 sampai 50%. Oh, ya. Berarti ada kemungkinan perang lagi rebutan ini sehingga ini yang menjadi mendasar sekali dan kesiapan kita agar cadangan pangan tetap dimiliki oleh pemerintah. Saya kira demikian. Bang Faisal, ini kalau kita tengok, Bang Faisal kan beberapa waktu lalu juga terus menyoroti mengenai hal ini, kekhawatiran apabila rencana impor ini terrealisasi serapannya juga bisa bermasalah. Nah tapi malah jumlahnya ditambah dengan alasan memang untuk menjaga cadangan beras pemerintah agar tetap aman stoknya. Catatan Bang Faisal dengan 2 juta ton ini. Ada missing link di sini, ada yang hilang ya. Kita tuh import di atas 2 juta ton. Itu tahun 2011 dan 2018. Selebihnya, khususnya 4 tahun terakhir, impor kita tuh berkisar antara 300 sampai 400 ribuan. 300-an, 400 ribuan. 4 tahun terakhir itu. Kemudian tiba-tiba butuh import 2 juta ton. Katakanlah itu sahih. Kalau sahih datanya valid, berarti ada masalah di produksi. Nyari beras susah gitu kan. Nah jadi pertanyaan yang paling mendasar adalah Bulog itu sekarang bersaing dengan swasta kan. Ya. Untuk mengambil beras yang ternyata tidak sebesar yang diduga panen raya Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu kan. Wah pokoknya mengharu biru kan. Sehingga bakal melimpah, ternyata isapan jempol gitu. Jadi satu-satunya masalah adalah klarifikasi tentang produksi ini. Kok tiba-tiba produksinya kecil gitu. Nah oleh karena itu adalah kita
tuntaskan itu yang namanya data perberasan ini. Kalau beras itu melimpah, Bulog dengan mudah ternyata susah, 60.000 ton cuma bisa dapat komitmen dari penggilingan gitu kan. Jadi memang langka beras ini. Oleh karena itulah Bulog juga kalau mau beli harganya mahal. Karena ngapain petani jual ke Bulog kalau jual ke swasta lebih mahal gitu kan. Jadi nggak bisa dijelaskan yang ini. Kemarin ini kan udah clear. Sebetulnya kan sampai Desember itu jelas ya. Oke, Desember mulai ada import yang kencang. 112 kalau nggak salah ya. 112 juta, 103 juta, 103.000 ton. Nah itu mulai kan kenaikan. Kenaikan harga sebetulnya mulai bulan Juni. Dari 14.063 harga ecerannya, sekarang kan 15.653. Jadi memang naik terus, tiap bulan naik terus. Nah gampang aja kalau dari segi ekonomi harga naik terus, ya pasokannya katakanlah permintaannya normal ya, masalah di pasokan. Jadi apa sih sebetulnya yang terjadi dari sisi pasokan ini? Nah kemudian kalau sudah ditetapkan dari awal tahun 2 juta ton, artinya kan pemerintah juga secara tidak langsung meyakini bahwa ke depan ini produksi tidak akan seperti pola yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pemerintah pesimis sebetulnya produksi tahun ini itu bisa mencapai satu level yang sustainable gitu seperti tahun-tahun sebelumnya. Memang ada isu hujan ya, bukan hanya beras saja, bukan hanya padi saja, tapi juga berbagai komoditas yang ada hubungannya dengan cuaca itu anjlok. Ya, garam misalnya, biasanya produksinya di atas 1 juta ton, 1,5 gitu ya, 1 sampai 1,5 juta ton. Tahun lalu cuma 200.000 ton. Tahun ini diharapkan 1,5 gitu, tapi sulit membayangkan. Jadi memang faktor alam ini, ya faktor alam. Namun ada semacam siklus gitu ya. Menjelang pemilu kok kita nih importnya pada kenceng gitu. Jadi siklus 5 tahunan. Yang 2018 itu garam. Import garam waktu itu jauh melebihi kebutuhan. Sampai akhirnya masuk persidangan, sedang disidik Mei kemarin akan dilimpahkan ke pengadilan. Nah oleh karena itu supaya tidak heboh lagi, tampilkanlah semua sepahit-pahitnya. Kalau yang salah di sisi produksi gitu ya, kita benahi gitu, tapi jangan ditutup-tutupi. Jadi kita udah senang nih dapat penjelasan gitu ya. Emang susah cari beras gitu. Nah dilanjutkan kenapa susah, kan produksinya kurang gitu. Ayo kita tuntaskan supaya tidak muncul kecurigaan itu, karena siklus 5 tahunan syahwat mengimpor itu tinggi. Ya, karena import beras, import gula, import garam itu untungnya tipis, tapi volumenya miliaran kilo. Jadi miliar dikali 300 perak udah berapa? Nah ini dia semua menganga. Kalau teman-teman di dalam juga dirongrong sama kekuatan luar, ayo teman-teman di dalam kasih tahu ke kita biar kita yang menggonggong gitu. Ini tentu menarik karena butuh transparansi terutama berkaitan mengenai data supaya tidak ada dusta di antara kita. Bagaimana kemudian DPR melihatnya sebagai pengawas dan juga mitra pemerintah termasuk juga pengamat pertanian. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Kita ke Komisi 6 dulu, mitranya dari Bulog BUMN, Edifood, silakan. Ya, pertanyaan saya pertama tentu ini ke pemerintah, saya dari Komisi 6 ya. Rencana impor 2 juta ton beras ini
di tahun 2023 ini sebetulnya ini kebutuhan atau kepentingan. Kebutuhan buat rakyat atau kepentingan buat pemerintah. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat data produksi, ini saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi. Sebutlah 5 atau 6 tahun terakhir kita selalu surplus. Kita pakai data yang disepakati BPS loh ya, bukan data Kementerian Perdagangan, juga bukan data Kementerian Pertanian yang saling silang sengketa begitu. Kita pakai data BPS. Tahun 2018 produksi beras kita itu surplus 4,7 juta ton, Pak Faisal. Bahkan sempat diekspor. Tapi kita impor 2018 2,25 juta ton. Padahal surplus itu produksi kita. Nah di tahun-tahun berikutnya persis seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, kita tetap surplus sampai tahun 2022 juga surplus. Ya walaupun surplus tahun 2022 kurang lebih 1,3 juta ton. Kita selalu ada impor. Impor kita kisarannya 300 sampai 400 ribu ton. Dan tentu itu kita pahami mungkin itu adalah impor-impor beras yang memang tidak bisa diproduksi dalam negeri kita. Misalnya kayak basmati kan ya, untuk konsumsi rumah makan Timur Tengah itu kan ya. Nasi mandi, nasi kebuli dan sebagainya. Atau Javanica, beras Jepang, Javanica itu kan yang harus bisa disumpit ini. Nah, itu kan butuh beras khusus atau yang lain. Ya kira-kira itu kita bisa pahami kalau impornya segitu ya. Nah ini tahun 2018 justru ketika surplus kita besar ya 4,7 juta ton, impornya juga sangat besar 2,25 juta ton seperti yang akan dilakukan di tahun 2023. Nah pertanyaan sebagian orang termasuk juga disampaikan oleh Pak Faisal tadi, ini kok setahun menjelang pemilu kok impornya gede-gedean gitu. Maka pertanyaan saya adalah ini sebetulnya kebutuhan atau kepentingan. Nah masalahnya kalau kita bilang pasokan kurang, ini menurut saya juga enggak. Pasti akan dibantah oleh Kementerian Pertanian. Karena memang juga ada data, kita selalu surplus. Memang masalahnya adalah menurut saya ini di tata kelola. Tata kelola itu jaringan distribusi. Ya kita lihat krisis-krisis pangan itu kebanyakan masalahnya adalah di sini. Ya di tata kelola. Krisis minyak semua di tata kelola. Ya. Kemudian krisis yang lain semua di tata kelolanya. Bukan masalah ketidaktersediaan bahan makanan itu. Jadi bukan produksinya, tata kelolanya. Kita coba tanya Prof. Inul. Baik Mbak Manu, makasih. Di depan saya ada data ya. Data beras yang sampai terakhir. Kalau tahun 2022, ini data sebetulnya sampai Maret ini, tapi saya potong sampai Desember, produksi beras 31,54 juta ton. Tahun 2001, 31,36. Ada kenaikan 0,5 itu juga sampai 1%, kecil sih ya. Jadi itu catatan naiknya tipis. Dan yang menjadi catatan saya lagi Pak Faisal, tidak ada peningkatan produktivitas. Ton per hektarnya stagnan. 5,23 tahun 2022, 5,23 ton per hektar. Kalau mau koma-koma sih ada 5,226, naik sedikit, naik 0,25. Jadi nyaris tidak naik. Jadi concernnya tadi walaupun ada kenaikan sedikit, yang mungkin bahasa ekonominya Mbak Manu namanya marketable surplus. Artinya surplus yang memang bisa dijual ke pasar. Sepertinya itu tidak banyak. Ya, karena petani menyimpan Pak Ketut tadi, petani baik konsumen juga menyimpan. Mungkin yang perlu kita telusuri lebih dalam, which is saya akan melakukan penelusuran itu, apakah ada pola penyimpanan stocking yang berbeda karena dampak COVID? Mungkin ada, mungkin juga tidak, kita juga nggak paham sih. Apakah masyarakat ingin lebih aman, lebih secure? Ya, sehingga Pak Ketut bikin survei, kalau tidak salah bulan Desember kemarin, survei stok rumah tangganya berkurang dibanding tahun lalu Pak. Jadi masih 4 ya Pak Ketut ya.
dari 4,06 juta ton itu kecil, kalau tahun lalu 6 sekian ya. 6. Jadi yang marketable surplus, jadi catatannya kelebihan yang memang siap masuk ke pasar tidak besar, dugaan saya ya. Di samping yang kepentingan Pak Amin ya mungkin itu penting juga untuk ditelusuri. Kalau melihat ingin tahu berapa rentenya Mbak Mano, kita lihat harga global. Harga global itu ya kita ambil dari Vietnam dan Thailand, bahkan kemarin Desember ngambil dari India kita, itu juga tidak sampai 500 Pak US dollar per ton FOB, ditambah dengan insurans segala macam ya mungkin 7.000 lah paling banyak 8.000 gitu. Nah di situ Pak yang silakan kalikan berapa. Kira-kira seperti itu perhitungannya. Nah, di lain itu yang memang menjadi concern masyarakat dalam konteks tema kita ini, apa benar, pemerintah bisa pastikan bahwa impor itu tidak bocor ke pasar yang mengganggu harga gabah petani. Itu sebetulnya yang saya paling tidak harus hati-hati betul. Jika kita ingat Mbak Mano ya, tanggal 20 Maret kemarin ketika Pak Ketut mengeluarkan surat edaran itu yang kita bikin heboh, kita rapat sampai malam-malam itu, di lapangan pedagang memang memainkan harga, itu terus terang. Jadi Pak Amin hanya 1 hari, tidak sampai 1 hari, harga gabah turun 1.000 pada waktu itu. Tidak sampai 1 hari. Walaupun belum, jadi ada psikologi pasar yang juga berpengaruh pada pembentukan harga gabah. Harga beras tetap naik ke atas. Jadi ada persoalan harga atas di pasar, di beras, dan harga di gabah. Nah ketika surat edaran dicabut, harga kembali pulih. Kemarin waktu tanggal 21 itu Pak, saya kebetulan tanggal 21 sedang ada di Seragen. Kemudian pergi ke Ngawi. Saya ngunjungin perusahaan swasta besar ya, nggak usah disebut nama. Di situ sudah di bawah 5.000 pada waktu itu. Nah, hari ini sudah kembali lagi, sudah di atas 55, mungkin bisa 56. Nah kalau harga tetap terjaga seperti itu, impor tadi masuk ke gudang Bulog, oke mungkin. Tapi kalau sampai beras impor itu masuk ke daerah-daerah petani, saya khawatir rugi lagi. Apakah secepat itu pembentukan harga, itu mungkin yang perlu kita perhatikan dengan baik. Sangat mungkin itu terjadi. Nah apakah kekuatan pedagang sedemikian kuat gitu sampai mempengaruhi petani, kan itu mungkin ya kan, di hilir masih yang Pak Faisal nyebutkan tadi 15.000, harga yang premiumnya average masih 13 sekian ya. Karena ada yang medium juga masih di bawah 13.000. Dan kalau margin ini makin lebar di bawah 5.000, di atas 13.000, saya pikir itu yang tidak wajar. Itu yang harus kita awasi dengan baik-baik. Pak Amin mudah-mudahan kalau rapat kerja dengan Komisi 6 itu mungkin yang perlu dengan Kementerian Perdagangan maksud saya, itu yang perlu dapat jaminan Mbak Mano. Yang ketiga, bagaimana caranya Pak Ketut nanti mendorong Bulog agar perintah Presiden, Bulog harus serap sebanyak-banyaknya itu bisa terjadi. Nah saya agak khawatir itu, terus terang agak khawatir. Karena apa? Karena infrastruktur fasilitasi di bawah, mulai dari penggilingan yang mensupport, mulai dari mitra-mitra Bulog itu dulu ada UPGB, sekarang sudah agak sulit. UPGB unit pengolahan gabah dan beras ya, itu juga sudah agak sulit ya. Akhirnya benar kata Pak Faisal, petani memilih 100 rupiah pun dikejar. Kalau yang beli swasta, dijual ke swasta, apalagi ada yang mainkan. Disitulah Bulog kadang kekurangan amunisi untuk mengisi stoknya. Ya itu sangat tidak wajar kalau hari ini musim panen stok Bulog cuma di bawah 300.000 itu ada yang aneh menurut saya. Dan berarti adalah tingkat persaingan di gabah itu sangat ketat.
Logika saya harusnya harga lebih naik dong gitu harusnya. Harusnya. Gitu. Ya. Jadi petani harusnya bisa bahagia. Harusnya, ya itu mungkin yang perlu kita kawal baik-baik. Sekarang mungkin begini, PR. Bagaimana peran teman-teman pemerintah daerah untuk melakukan itu? Sayang Pak Ketut nggak punya orang di bawah ya. Beliau punya mitra dinas-dinas pangan, tapi nampaknya mekanisme ke sana belum ada. Padahal itu ada amanat loh, ada Perpres 125 2022 mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah. Ya, kita tentu ingin bertanya bagaimana kemudian Bappenas mengkoordinasikan termasuk juga DPR mendorong agar Bulog ini bisa menjaga agar serapan dan perintah Presiden itu bisa terlaksana dengan baik. Sesaat lagi kita lanjutkan. Kita lanjutkan kembali, kita ke Pak Amin. Pak Amin, ini Bulog apakah juga sudah diberikan kewenangan termasuk juga bagaimana memperkuat fungsinya agar serapannya semakin maksimal dari Komisi 6 selaku mitra? Ya, Bulog ini kan perum Pak ya, benar-benar pelayanan. Ya, jadi tugasnya semuanya kan PSO. Gimana dia benar-benar menjalankan dengan baik tugas yang diamanatkan oleh pemerintah. Cuma pemerintah juga harus konsekuen, ya tentu ada anggarannya gitu. Kalau nggak dikasih anggaran yang memadai ya tidak bisa. Seperti sekarang misalnya, tadi Pak Bustanul Arifin kan mengatakan bisa jadi kalah bersaing dengan swasta gitu. Petani selisih Rp100 aja per kilo tuh lari jualnya ke swasta. Jadi aparat kita di Bulog itu kerjanya harus gesit, kemudian pemerintah yang memberikan tugas itu juga harus konsekuen dengan anggaran yang memadai gitu. Nah memang kita harus yakin ya ketika Bulog misalnya seperti yang lalu melakukan operasi pasar ya dengan sudah berapa Pak sampai ratusan ribu ton ya, tapi kok belum efektif untuk menurunkan harga gitu kan. Ya saya kembali lagi mungkin ada masalah di tata niaga ini. Sebagian orang pemain-pemain spekulan lah ya, pemain-pemain besar ini yang memainkan harga gitu ya. Mereka bisa jadi menahan barang itu, menimbun lah. Dan nyatanya juga ada kan itu ditemukan. Memang kalau sudah bicara ini kerja kolektif termasuk melibatkan APH, aparat penegak hukum harus memberi sanksi yang tegas. Karena Komisi 6 terlibat di urusan ini, urusan minyak goreng gitu kan, urusan kedelai juga yang paling panjang ini minyak goreng ya. Ya, kemudian ya kita kan punya mitra Kementerian Perdagangan, tapi masalah yang sering kita jumpai adalah banyaknya pemain di tengah ini yang menghambat pasokan sehingga dia lancar bisa sampai ke tengah masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemarin krisis minyak goreng kita kan tahun 2002 sampai 8 bulan Pak. Kita kurang apanya? Produsen terbesar di dunia 58%. Gitu. Tapi kenapa sampai langka gitu kan? Itu masalahnya di situ. Kita ke Bappenas. Apakah juga terindikasi adanya dalam tanda petik rente yang kemudian sudah terantisipasi termasuk dikomunikasikan dengan Satgas Pangan juga untuk penindakan? Apanya ini? Beras, impornya. Kita kan ngomongin beras. Saya kira begini, apa dasar daripada keputusan impor ini kan sudah saya sampaikan tadi. Murni data kita menyatakan seperti itu. Saya ingin menjelaskan juga Pak Amin, produksi ini kan kita bisa buka semua nih. KSA-nya BPS terbuka kok. Ini kita bisa lihat pada bulan KSA 2023, di bulan Januari potensi atau proyeksi produksinya 1,33. Kemudian di bulan Februari 3,68. Namun setelah amatan benar-benar yang ada adalah di bulan Januari relatif masih tetap 1,33, tapi Februari turun Pak Amin. Artinya ini sebenarnya ada problem barang. Mungkin pergeseran ininya yang tadinya ada panen di puncak di Maret mungkin pindahnya di April. Tapi kenyataan ini terkoreksi kok. Nah itu pun juga kami lakukan pada saat carryover 2022 ke 2023. Waktu itu kalau tidak salah 6 sekian. Kalau dari data prognosa kami, data yang lama itu harusnya ada data 6 juta ton carryover. Kita juga di mana barangnya?
Karena pada saat itu kami nyari bulan 2022 kan Bulog kita perintahkan nyerap juga, nggak dapat juga, makanya impor 500.000 itu, 300.000. Nah setelah itu begitu kita cek, lakukan evaluasi, lakukan verifikasi ini, survei lagi, ternyata realnya 4,06 carry over. Itu pun semua ada di masyarakat. Ini problem real ini, artinya saya kira kami menugaskan Bulog memang benar-benar berdasarkan data kondisinya seperti itu. Sehingga sekali lagi begitu ada perintah untuk memberikan bantuan pangan kepada 21 juta KPM, membutuhkan sekitar 600.000, kemudian juga melakukan stabilisasi pangan, harga pangan yang rata-rata 120.000 sampai 150.000 ton, itu dari mana? Nggak mungkin. Dan upaya-upaya kita lakukan sehingga itulah yang menurut saya masih konsisten bahwa upaya importasi ini adalah dalam rangka kepentingan pemenuhan cadangan pangan untuk intervensi tadi. Ya. Itu mungkin ininya, kepentingannya ya untuk intervensi. Itu barangkali. Terima kasih. Ini kan sebenarnya tujuannya jelas begitu ya. Cuman nominalnya ini mengejutkan sehingga muncul asumsi-asumsi dari publik juga karena data yang masih simpang siur gitu ya, kurang terbuka tadi yang Bang Faisal sampaikan. Nah dengan penjelasan yang sudah terjadi ini tadi, kalau catatan Bang Faisal evaluasinya bagaimana? Ya tetap missing linknya di produksi ya. Kalau saya tidak salah Pak Inul, barangkali sama Pak Ketut bisa koreksi, terjadi penurunan luas lahan produksi, kira-kira 200.000 hektar itu. Itu dari, saya kebetulan ada grup diskusi dengan ahli-ahli pertanian itu. Februari itu luas lahannya turun. Ya mungkin karena gagal panen atau apa gitu, nggak tahu lah saya. Nah yang saya tuh pada acara sebelum ini tentang beras juga cenderung memuji ya, memuji pengelolaannya. Karena apa? Importnya dilakukan secara bertahap. Start bulan Desember, kemudian Januari naik jadi 200-an, Februari 200-an. Nah jadi kalau mau import 2 juta ton tahun ini, berarti yang sudah terrealisasi Januari Februari itu 450. Jadi 1,55 juta ton lagi. Kemudian yang bikin bagus lagi pengelolaan selama ini adalah kita masuk ke pasar, tidak terlalu banyak permintaan kita sekaligus gitu, itu harga internasional biasanya naik kalau kita mengumumkan impor besar, naik. Harga internasional Februari turun. Akan bagus tuh, kita beli harga internasional turun. Karena kita ngelolanya bagus. Tapi tatkala muncul pengumuman 2 juta ton ini rusak semua. Jadi oke 2 juta ton itu udah di benak kita aja tapi jangan diumumkan gitu. Ya 100 gitu loh. Kalau yang 2 juta ton udah psikologi pasar dunia naikin, Indonesia butuh gitu loh. Jadi tolong diperhatikan juga aspek-aspek pengelolanya. Katakan benar 2 juta ton tapi jangan diumumkan jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Pengelolaannya jadi pasarnya jadi manageable. Dan kalau betul-betul yang mengimpor hanya Bulog 100% gitu, masuk yang diimpor itu jadi bahan pangan nasional, stok pangan nasional, insya Allah tidak merusak petani gitu. Jadi saya berharap gitu cara-cara yang udah bagus itu tidak tiba-tiba rusak gitu. Tadi ada juga surat edaran yang dicabut. Nah itu kan menandakan masih belum ada harmoni di dalam satu orkestrasi gitu. Kemudian saya berharap di forum terbuka itu jangan saling menyalahkan gitu. Sesama pemerintah, biar kami aja yang nyalahkan. Ya. Tapi sesama pemerintah tuh jangan bal-balan gitu. Ini kecenderungannya seperti itu. Nyudutan Bulog lah, Baparnasnya gitu-gitu. Jangan, itu juga psikologi yang buruk buat market gitu. Harapan saya cuma itu gitu. Karena sungguh ya sampai
Februari itu pengelolaannya udah bagus banget. Makanya saya kaget kok diundang lagi nih. Oh ada si 2 juta ton itu yang memang tidak realistik untuk diumumkan secara secara mendadak gitu ya. Apalagi di tengah panen. Pengumuman aja tuh udah bisa cenderung menurunkan. Rakyat nggak tahu 2 juta ton itu importnya 100.000 per bulan, 200.000 per bulan kan rakyat nggak tahu. Tapi yang datang adalah di otaknya langsung pemain di pasar ini, khususnya masyarakat umum ya, langsung ya udah pas ini harga turun gitu. Jadi tolonglah pengelolaannya yang lebih menunjukkan ada. Kemudian juga Bulog beli sebanyak-banyaknya. Ini perintah apa ini? Artinya kalau Bulog beli sebanyak-banyaknya, sebelumnya si swasta akan beli sebanyak-banyak, ya harga naik. Iya kan, orang stoknya habis, jadi pedagang juga makin belinya makin gila-gilaan, harga naik. Jadi tolong deh Pak Presidennya juga kalau urusan operasional begini-beginian jangan ngomong gitu. Ya itu sangat tidak membantu, makasih. Ternyata faktor komunikasi ini bisa berpengaruh secara ekonomi. Nah catatan-catatan supaya ke depan lebih baik lagi berdasarkan evaluasi Prof. Inul seperti apa sesaat lagi tetap bersama kami. Jadi bagaimana supaya impor ini nanti ke depan tidak lagi dilakukan dan bisa kita tekan, Prof. Inul silahkan. Baik, kalau zaman pemerintahan sebelumnya beberapa memang tidak harus diumumkan ke publik. Bahkan sebaliknya, misalnya mengumumkan justru untuk mempengaruhi psikologi pasar. Kalau sudah mahal, saya akan impor. Ternyata tidak, itu cukup sering. Nah sepertinya hal ini perlu ditiru sih oleh teman-teman di pemerintahan untuk melakukan itu. Jadi memang komunikasi publik ini menjadi amat sangat penting. Tapi sekaligus juga untuk membuat perencanaan yang baik. Saya yakin sudah dibuat perencanaannya, cuma saya nggak paham dan nggak harus dikeluarkan juga. Bulan ini impor kapan, berapa, lalu bulan depan ini berapa, seharusnya sudah ada. Ya. Tapi jangan sampai salah Mbak Manu, salahnya itu pada saat November, Oktober kemarin, Oktober, ketika barang tidak ada di pasar, tidak panen kita, lalu diperintahkan Bulog untuk cari beras, nggak ada, makin tinggi harganya. Itu sebetulnya yang bisa terjadi sebaliknya seperti itu. Kalau sedang musim panen, mungkin lain ceritanya ya. Jadi nampaknya dimaksudkan sebagai perencanaan sepanjang tahun ya. Tapi apakah harus disampaikan ke publik? Saya pikir teman-teman di Bulog harus mampu bermain psikologi dengan teman-teman pedagang, spekulan terutama. Kalau yang industriawan itu dia membeli kemudian membuat paket yang bagus menjadi beras premium. I'm fine. Saya suka dengan itu. Nah, saya justru berharap di luar impor, misalnya sekarang kalau ada kecenderungan permintaan masyarakat makin baik terhadap beras kualitas tinggi, itu sebetulnya peluang bagi petani. Ya, jadi disitulah dukungan infrastruktur penggilingan, dukungan dryer pengeringan yang akan menghasilkan beras premium kualitas tinggi, dan itu akan berdampak baik, dan petani logika saya sangat berkepentingan meningkatkan produktivitasnya gitu. Pak Amin, silakan closing statement dari Anda. Ya, saya meyakini ya sampai saat ini produksi beras nasional kita itu masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Walaupun lahan itu berkurang ya, tapi ada sedikit peningkatan tingkat produktivitas. Dari sinilah pentingnya pemerintah terus berupaya agar produksi beras kita meningkat, jangan sampai berkurang. Karena semangat kita kan kedaulatan pangan, bukan sekedar kemandirian apalagi ketahanan. Nah, dan juga kemudian antar kementerian lembaga ini harus kompak ya. Jangan sampai Menteri Pertanian bilang surplus kita ngapain impor. Nah, sementara Kementerian Perdagangan surplus dari mana? Gitu. Jadi harus kompak ini kementerian di bidang ekonomi, khususnya dalam hal ini ada Bappenas, Kemendak, kemudian Kementan juga harus kompak
Dan mereka mestinya menyepakati satu basis data yang itu data itu benar-benar bisa menjadi sumber pengambilan kebijakan yang bagus. Nah sekali lagi saya mohon pemerintah ini benar-benar punya keberpihakan kepada rakyat. Jangan sampai rencana impor 2 juta ini direalisasi begitu saja tanpa melihat kondisi di masyarakat yang nanti akan menjadikan beras kita tuh surplusnya kemana-mana dan akhirnya apa? Seperti yang pernah terjadi, akhirnya dimusnahkan. Demikian. Saya sepakat, artinya begini, kepentingan importasi ini jelas kami ulang-ulangin adalah kepentingan untuk masyarakat juga, untuk masyarakat penerima manfaat. Kemudian tugas daripada Badan Pangan adalah menjaga stabilisasi dan ketersediaan maupun stabilisasi harga, sehingga Badan Pangan juga sekaligus menugaskan 2 posisi, Bulog menyerap dalam negeri, tetap berusaha menyerap dalam negeri, kemudian pemasukan impor harus bertahap. Nah nanti saya kan nggak perlu jelaskan, yang jelas tidak boleh langsung 2 juta, tapi jelas bertahap. Sebagaimana saran Bapak ini, itulah yang ditugaskan oleh Kepala Badan Pangan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Ketut, Deputi 1 Badan Pangan Nasional, kemudian Prof. Bustanul Arifin, Guru Besar Unila, Pak Amin, ini anggota DPR RI, dan juga Pak Faisal Basri, ekonom senior. Mudah-mudahan saja ini tidak mengganggu stabilitas dan tetap menguntungkan petani, serta membuat masyarakat tenang dan harga beras tetap stabil. Saya Brigita Manara, pemirsa. Sampai jumpa.